Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan saya Rafiuddin Nasir, TFTT Channel. Masih dalam proses pengerjaan RBW binaan kami dengan ukuran 5x17 setinggi 4 lantai. Saudaraku yang saya hormati, tahap demi tahap RBW binaan kita ini sudah kita kerjakan dan sudah kita lalui, mulai dari proses pembuatan alur, karena memang RBW binaan kami ini nanti setelah proses pembangunannya selesai, kemudian dipercayakan kepada kami untuk dilakukan pemasangan tata ruang dan pemasangan Twitter. Saudaraku yang saya hormati, langkah yang pertama yang kami lakukan kemarin adalah proses pembuatan alur mulai dari lantai 1 sampai dengan lantai 4, kemudian proses pengecetan dinding bagian dalam seperti yang saudara-saudaraku lihat ini. Setelah itu pemasangan pipa ventilasi, kemudian pemasangan sekat mulai dari lantai 1 sampai lantai 4. Setelah itu kita melakukan proses pencucian papan sirip ya, yang sebelumnya kami sudah lakukan dan kami perlihatkan kepada saudara-saudaraku yang saya hormati. Dan pada malam hari ini tibalah saatnya kita memasuki tahap pemasangan Twitter. Namun saudaraku yang saya hormati, sebelum saya memperlihatkan bagaimana proses merakitnya, karena dalam proses pemasangan Twitter itu kita melakukan 3 tahapan ya. Yang pertama adalah proses perakitan, kemudian proses pemasangan Twitter inap, setelah itu yang ketiga adalah proses merangkai dari kabel Twitter inap menuju ke kabel induk. Nah, saudaraku yang saya hormati, pada malam hari ini saya akan memperlihatkan alat-alat apa saja yang kita siapkan dalam proses pemasangan Twitter, baik itu Twitter inap maupun Twitter tarik dan Twitter panggil. Nah, saudaraku yang saya hormati, sebagaimana yang sebelum-sebelumnya yang kami lakukan, kami hanya tetap pada satu merek saja dalam Twitter inap, yaitu kami setia kepada Twitter Piro 88 ya. Jadi dari awal proses pemasangan sampai saat ini kami setia kepada Twitter inap Piro 88 dan kami menggunakan yang saringan putih ya. Untuk jumlah Twitternya tergantung daripada banyaknya papan sirip ya. Karena untuk menghitung banyaknya Twitter itu kita menghitung jumlah papan sirip, setelah itu kita berlakukan formasi 212, yang mana kita pasang 2, kemudian kita langkahi 2 papan sirip, kita pasang 1, kita langkahi 2 papan sirip dan kita pasang 2. Itu kalau RBW jumbo ya, atau RBW memanjang seperti ini ya. Kalau RBW seukuran 5x5 atau 4x4 cukup 1 papan sirip saja yang kita langkahi ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita hanya melangkahi 1 papan sirip, maka akan terjadi kebisingan di dalam ruang inap ya. Nah, seperti itu gambarannya saudaraku. Kemudian pada dinding ini kita menggunakan dinding beton, tentunya pantulan yang keluar dari Twitter itu akan sangat keras ya. Nah, seperti itu. Berbeda halnya kalau kita menggunakan RBW dengan dinding papan. Nah, saudaraku yang saya hormati, kemudian yang kedua kita menggunakan penjepit kabel seperti ini. Nah, kenapa kita butuh banyak penjepit kabel? Karena RBW ini 4 lantai ya. Jadi di sini ada
dua macam nomor. Yang pertama nomor 5 ya, kemudian nomor 4. Nomor 5 ini kita gunakan untuk menjepit kabel PLN yang kita gunakan sebagai kabel induk ya. Kemudian yang nomor 4 ini saudaraku, kita menggunakan untuk menjepit kabel telepon ya, karena kami menggunakan kabel telepon itu penghubung dari Twitter menuju ke kabel induk. Kemudian kabel telepon ini juga kita gunakan sebagai kabel Twitter tarik dan kabel Twitter panggil ya, yang kita sudah pasang sebelumnya seperti ini ya. Kebetulan kabel Twitter tarik ini kita sudah pasang mulai dari lantai 4 sampai dengan lantai 1 ya. Kemudian Twitter panggil juga kita sudah pasang, kemudian basoka juga kita sudah pasang kabelnya ya. Nah, setelah itu yang saudaraku yang saya hormati, kami menggunakan kabel telepon merek EAA seperti ini. Merek EAA 2 kali 0,6 ya. Kenapa kami menggunakan merek EAA? Karena kabelnya itu lebih besar ya. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, saya pernah mendapati kabel merek lain pada saat saya mengupas isi dalam kabel ini itu sudah bersentuhan ya. Jadi terkadang juga pengaruh panasnya ampli itu disebabkan oleh pemilihan kabel yang sembarang ya. Seperti itu. Kalau sepanjang atau sejauh ini kami menggunakan kabel merek EAA. Alhamdulillah kami sering mengupas kabel ini dan kami tidak pernah mendapati kabel ini terbuka atau telanjang pada bagian dalam ya. Kemudian yang kedua, kami menggunakan kabel PLN ya, untuk kami gunakan sebagai kabel induk, ukurannya 1,5 ya, dan ini berpasangan merah dan hitam ya. Nah, setelah itu saudaraku yang saya hormati, kami menggunakan Twitter Audax AX61 untuk Twitter tarik dan Twitter panggil. Kenapa kami bertahan di Audax AX61? Karena Twitter ini sangat tahan lama. Kemudian suara yang dikeluarkan sangat jernih dan menyerupai suara asli burung walet ya. Dan ini sudah teruji. Makanya kami tidak pernah pindah tipe untuk pemasangan suara panggil dan suara tarik maupun basoka. Kami menggunakan Twitter Audax AX61 ya. Kemudian saudaraku yang saya hormati, untuk Twitter inap, modelnya seperti ini. Ini Twitter inap Piro 88 ya. Jadi kami tidak pernah merubah merek untuk Twitter panggil, untuk Twitter inap kami setia kepada Twitter Piro 88 karena Twitter ini awet dan tahan lama, serta suara yang dihasilkan itu saudaraku jernih, kemudian tidak kresek ya. Nah, modelnya seperti ini. Kami menggunakan yang saringan putih seperti ini ya. Kenapa saya hobi menggunakan saringan putih? Karena sarang burung walet itu berwarna putih, kemudian kotoran anakan berwarna putih, berarti ada maksud atau ada makna di balik warna putih ini. Makanya kami memilih saringan yang berwarna putih. Namun pada bagian belakang ini saudaraku, nanti saya akan perlihatkan bagaimana teknik atau cara kami membungkus timah Twitter ini pada bagian belakang agar tidak terkena korosi, kemudian awet dan tahan lama. Karena rata-rata saudaraku, apalagi kalau RBW kita terkontaminasi dengan hawa air laut, atau RBW kita berada di pinggir tambak atau empang atau berada di pinggir laut,
biasanya bagian timah belakang tweeter ini akan cepat korosi, ya, dimana timah ini akan berubah menjadi serbuk putih kemudian putus dengan sendirinya. Makanya terkadang saudaraku, ketika tweeter inap kita itu mati, jangan buru-buru langsung mengganti, perhatikan dulu pada bagian belakang. Namun kalau kita sudah membungkus timah ini dengan lem lilin, maka insya Allah timah ini akan awet dan tahan lama, ya. Nah, kemudian saudaraku yang saya hormati, alat-alat yang kita butuhkan lagi. Kemudian saya ingatkan saudaraku agar pada saat kita merapikan kabel tweeter inap, kita jangan menggunakan header tembak, ya. Kalau kita menggunakan header tembak, terkadang kita karena dalam situasi capek mungkin kita header, akhirnya pada bagian tengah kabel yang terkena, nah akan terjadi korslet. Kemudian header tembak juga ini pukulannya sangat keras, itu dapat melukai atau memutuskan isi kabel bagian dalam. Jadi sebaiknya kita menggunakan penjepit kabel seperti ini, ya. Tidak apa-apa kita korban, tapi ini bisa bertahan lama dan hasilnya pun nanti akan rapi, saudaraku, ya, akan rapi. Kenapa kita perlu kerapian? Karena di area ruang inap ini nanti akan terjadi manuver burung walet secara besar-besaran. Nah, terkadang juga burung walet ketika kabel tweeter inap kita itu kendor, maka akan ditempati oleh burung walet untuk bergantung. Lama kelamaan kabel kita akan kendor dan putus, ya. Nah, kemudian kita menggunakan lem lilin seperti ini. Kemudian kita memerlukan senjata lem lilin seperti ini. Kita memerlukan solder juga, ya. Solder ini kita gunakan untuk memasang kabel pada bagian belakang dari tweeter Audax AX61, ya. Jadi kita solder dulu, baru kita beri lem lilin. Berbeda halnya dengan tweeter inap Piro 88 ini sudah disolder kabelnya bagian dalam. Jadi kita sisa melakukan penyambungan saja. Nah, setelah itu saudaraku, kita membutuhkan timah, kemudian kita membutuhkan isolasi. Nah, saudaraku yang saya hormati, saya ingatkan untuk setiap sambungan kabel itu usahakan kita menggunakan isolasi. Karena isolasi ini dapat membungkus sambungan kabel secara rapat. Kalau kita hanya menggunakan lem lilin, terkadang pada bagian tertentu kabel itu tidak terkena lem lilin, sehingga itulah yang mengakibatkan kabel kita cepat mengalami korosi atau kropos, ya. Nah, sehingga terkadang kita tidak tahu pada bagian mana kabel tweeter inap kita itu terputus secara sendirinya. Apalagi kalau RBW kita terkontaminasi dengan air laut, ya. Seperti itu saudaraku yang saya hormati. Kemudian kemarin kami disampaikan oleh salah seorang subscriber bahwa usahakan saudara membeli mesin bor, ya, mesin bor untuk proses pemasangan tweeter inap daripada kita menggunakan palu-palu. Dan alhamdulillah kami sudah berhasil mendatangkan mesin bor untuk pemasangan tweeter inap, ya. Seperti ini. Jadi kami menggunakan mesin bor menggunakan baterai cas, kemudian mereknya JLD, ya, JLD tool seperti ini. Ini harganya kurang lebih sekitar 800-an, ya, karena kami membeli lewat online. Seperti ini mesin bor casnya, ya. Setelah itu saudaraku yang saya hormati, di sini kita membutuhkan beberapa senter, ya. Di sini biasanya saya menggunakan senter seperti ini. Ini adalah senter cas, ya.
Ini sedang tadi kita cas, kemudian ini ada senter juga, kemudian ada senter besar yang biasanya saudaraku melihat di atas kepala saya pada saat saya membuat konten ya. Saya menggunakan senter ini karena cahayanya lebih terang pada saat kita melakukan pengecekan RBW. Kami menggunakan senter ini. Kemudian di sana juga ada senter. Di sini ada senter kecil. Senter kecil ini kami gunakan untuk merangkai kabel induk dari kabel Twitter Inap, ya, karena senter ini lebih ringan. Nah, semua sedang dicas karena memang kita membutuhkan senter ya, apalagi kalau dalam proses pengerjaan RBW itu. Pada bagian dalam kita bermain di dunia kegelapan ya. Walaupun di luar terang, tapi di dalam RBW itu gelap ya. Nah, seperti itu. Makanya kita membutuhkan senter ya. Dan jangan lupa saudaraku, kita membutuhkan kipas angin seperti ini ya. Kipas angin ini berfungsi untuk mempercepat proses pengeringan pada saat kita memberi lem lilin pada bagian belakang daripada Twitter Inap Piro 88 ini ya. Nah, alat-alat ini saja yang kami gunakan. Kemudian kami juga menggunakan tang ya untuk mengupas dan mengupas kabel, memutuskan kabel. Kami menggunakan tang ini ya. Nah, seperti inilah peralatan yang kami gunakan saat kerja. Sangat sederhana sekali saudaraku. Jadi pada saat saya mengerjakan seperti ini, saat waktu luang saya, yaitu pada saat saya melaksanakan waktu lepas piket ya. Dan tentunya pada saat saya melaksanakan piket saudaraku, pekerjaan ini saya tinggalkan ya, karena ini hanyalah pekerjaan sampingan dan saya memiliki tugas dari negara yang harus saya jalankan ya. Makanya dalam proses pengerjaan RBW itu saudaraku, saya tidak bisa mengerjakan setiap hari ya. Saya hanya mengerjakan proses pengerjaan ini saat waktu luang atau waktu lepas piket saya. Di samping saya mengerjakan tata ruang RBW, saya juga berbagi ilmu kepada saudara-saudaraku yang ada di pelosok Nusantara sana yang kesulitan dalam membayar teknisi ataupun kekurangan modal untuk membayar teknisi. Nah, silahkan disimak proses atau cara kami merangkai Twitter ya pada saat kami mengerjakannya. Nah, silahkan disimak video selanjutnya, karena ini adalah video memperlihatkan saudaraku alat-alat apa saja yang kita butuhkan saat kita melakukan pemasangan Twitter. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan saudaraku di seluruh Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada yang ingin ditanyakan sekaitan atau seputaran dengan rumah burung walet, silahkan kontak saya langsung 24 jam. Saya tidak pungut biaya. Kalau hanya sekedar komunikasi dan memberikan petunjuk, insya Allah semuanya gratis ya. Seperti itu. Mohon maaf kalau saya ada salah kata kepada saudaraku, karena saya ini juga adalah bagian daripada saudaraku yang saya hormati, manusia biasa, kita sama-sama makan nasi. Tentunya ada hal-hal yang membuat saudaraku tersinggung, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.